Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Pratama dan beliau adalah Kak Arya dari angkatan 46. Jadi Kak, sini saya ingin tanya dengan Kakak. Setelah Kakak lulus dari AKIM, saat itu Kakak kan menjadi fresh graduate. Setelah itu apa yang Kakak lakukan kayak dalam mencari pekerjaan? Entah Kakak mengupdate diri Kakak dulu seperti Kakak lanjut S1 dulu atau langsung Kakak mencari pekerjaan? Setelah saya lulus itu waktu itu tuh kerja jadi pegawai harian di Sukovindo. Saya itu dibayar 100.000 per harinya itu kurang lebih selama 3 bulan. Nah, setelah itu maksudnya kita sambil nunggu kerja jadi pegawai harian sampai kita nunggu dapat panggilan yang pasti. Kebetulan waktu itu di grup itu ada yang infoin kalau ada lowongan di PT Desa. Berarti Kakak itu kayak pencarian kerja itu kayak tidak langsung di PT yang satu itu, berarti Kakak harus mencoba di PT yang lain seperti itu Kak? Ya, karena di Sukovindo kan hanya jadi pegawai harian ya, nggak ada kepastian. Kalau ada kerjaan kita dipanggil, nggak ada kerjaan ya udah kita diem aja. Dan itu pun nggak dibayar kalau nggak ada kerjaan. Jadi kan sambil daripada kita nganggur nggak dapat uang, lebih baik kita kerja sambilan dulu di situ sambil nyari tempat yang lebih baik yang ada kepastian. Kayaknya enggak ya? Enggak deh, enggak. Karena waktu itu tuh ya udah ngikut aja kalau ada info. Berarti juga info dari teman-teman ya Kak ya? Karena menurut saya, terus terang, saya sebagai user dan sebagai kepala lokalisasi di sini, kalau menurut saya itu semua lulusan fresh graduate itu saya anggap semuanya nol besar. Yeah. Walaupun dia punya sertifikat dan lain-lain itu nggak bisa menyaingi dengan kompetensi yang ada di industri. Karena kan kita patokan industri itu kan kebanyakan prinsip itu kebanyakan leading innovation ya. Nah itu nggak mungkin terkejar sama bidang pendidikan sih, karena kita terus kesalahan orang itu atau sesuatu yang manual tuh sebisa mungkin kita hilangkan. Dan itu untuk pengembangan hal ke situ itu butuh biaya yang sangat besar. Jadi nggak mungkin itu kekejar sama bidang pendidikan. Jadi saya kalau ketika saya minta orang baru itu ke HRD pasti saya bilang saya nyari orang yang mau kerja, titik itu aja. Masalah dia udah sertifikat apa gitu saya nggak bisa. Berarti lebih ke pengalaman kerja dia. Betul, lebih ke pengalaman kerja. Kalaupun fresh graduate pun pasti dari perusahaan menyiapkan anggaran untuk dia disertifikasi dan lain-lain. Jadi buat teman-teman atau adik-adik yang baru lulus terus nggak punya uang untuk ikutin sertifikasi, ya tenang aja. Karena dari perusahaan biasanya menyiapkan si anggaran untuk itu. Satu pertanyaan lagi Kak, di tempat bekerja Kakak sekarang itu Kakak posisinya sebagai apa Kak? Kepala rekalinasi di PT Portfolio Desa. Mendewasakan diri. Cukup sekian pertanyaan saya dapat ajukan. Terima kasih banyak ya Kak. Ya, sama. Nah, untuk sampai ke posisi Kakak sekarang di perusahaan itu, waktu pertama Kakak masuk itu posisi Kakak itu sebagai apa Kak? Calibration QA officer. Jadi waktu pertama sedikit tentang pengalaman kerja itu, jadi ketika saya kerja di Sukovindo, pindah ke Deksa karena dapat informasi dari teman di sana ada lowongan. Saya diwawancara sama Director Operation, tapi waktu itu tuh saya lupa nanyanya untuk bagian apa.
untuk posisi apa untuk ngelamar ke sana. Jadi ketika wawancara setelah psikotes lolos, kita diwawancara sama Yusa, dari Yusanya itu nanya, si plant manager ini nanya, kamu ngelamar di sini untuk posisi apa? Nah, waktu itu tuh saya nggak karena saya belum nanya kan untuk posisi apa ke teman, jadi saya bilang jujur nggak tahu Pak, saya ngelamar jadi posisi apa. Berarti yang menentukan tuh perusahaannya ya Pak? Yang menentukan itu perusahaannya. Dan yang jadi salah satu penilaian itu kan kejujuran kan, yang lebih penting dari perusahaan itu kan kejujuran. Jadi mungkin karena saya menjawab jujur, saya belum tahu posisi apa, tahu posisi apa, itu menjadi poin lebih yang mungkin ya. Terus dia bilang, lu gila, kata dia tuh, ngelamar kerja nggak tahu posisi, lu mau gua suruh alamat di depan? Ya nggak apa-apa Pak, asal dapat duit mah. Tapi semenjak dari kejadian itu, posisi saya dengan plant manager malah jadi lebih akrab. Karena kata dia, gue baru pertama nemuin orang ngelamar kerja, ini gitu ya nggak tahu mau apa yang mau dilamar, kata dia. Kemudian setelah bekerja di Dexa, di situ dapat bagian itu kan QA, tapi ditambahkan pekerjaannya itu di ngebangun lab kalibrasi yang waktu itu belum ada di sana. Kalau dilihat kan kita nggak sesuai kan bidang ilmu kita kuliah di kimia, terus itu lab kalibrasi lebih ke teknik, teknik instrumen seperti itu. Instrumen, itu kan nggak sesuai ya. Kalau sebenarnya bisa nolak sih, tapi waktu itu ya kita terima aja dengan kerjaan tambahan tapi gaji sama dengan yang lain. Ya udah kita aja kerjain, dijalanin. Tapi itu malah jadi poin lebih ketika ketemu dengan bos yang di sini, karena punya pengalaman di bidang lab kalibrasi yang dibutuhkan. Tuh, kemudian pindah ke tempat yang ini, ke tempat yang di Poldia ini, dengan pengalaman di Dexa, malah kerjaan tambahan yang jadi ngebuat masuk ke Poldia itu. Udah sih.